Selamat sore Mas, gimana di kantor Mas? Work from home atau hari ini sudah mulai ngantor lagi Mas? Belum, masuk tanggal 2 sih. Masuk tanggal 2 dan itu pun tetap work from home juga. Tetap sistemnya gimana Mas? Apa full, apa dibagi-bagi harinya gitu? Enggak sih, full, cuman memang ada beberapa staff yang tinggal di mes. 3 orang yang tinggal di mes, itu yang tetap di kantor. Jadi sekaligus dia kayak jaga kalau ada file-file yang perlu dikirim ke staff yang dikerja di rumah, sama kalau ada pengiriman fisik kan tetap harus lewat kantor. Jadi yang di kantor tetap kerja. Saya juga masih ngantor juga karena kantor sama rumah kan dekat. Kemudian kalau kerja di rumah juga nggak bisa karena anak saya kecil-kecil semua. Jadi ya saya tetap ngantor. Saya merasakannya juga Mas. Sebulan pertama seru memang di rumah. Begitu bulan kedua, waduh ini nggak bisa. Mas, hari ini kita mau ngobrol tentang, aku kemarin sih minta Mas Andi ngobrol tentang lagi-lagi masalah material sih. Dan yang menarik tuh masalah batu bata sih kalau dari Mas Andi Rahman. Aku share screen-nya Mas ya. Ya, oke. Ini saya share screen. Nanti mungkin Mas Andi bisa langsung cerita tentang batu bata ini, apa kesadaran tentang material ya Mas ya. Karena masalah kesadaran material ini masih belum jadi kesadaran untuk semua arsitek ataupun semua mahasiswa, karena Anda kalau mendesain saja tanpa tahu material apa yang Anda gunakan, kelebihan dan kekurangannya itu nanti juga akan kesulitan nanti. Monggo Mas, dipersilakan. Dari saya yang next di sini Mas. Oke, baik. Nanti kalau saya bilang lanjut atau next dipindahkan ya. Oke Mas. Oke, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Parlin sudah mengundang saya untuk sharing pada sore hari ini. Jadi minggu lalu Mas Parlin ngontak saya untuk, sebenarnya sudah lama sih Mas ya, cuman minggu lalu lebih ke detail apa yang mau saya sharingkan. Jadi saya mau sharing tentang ini gitu ya, kesadaran material, tapi saya lebih fokus ke bata karena ya memang selama 5 tahun terakhir saya mencoba mendalam bata itu, dan ternyata semakin saya dalami semakin banyak hal yang menarik gitu ya, sehingga memang arsitek itu penting dan perlu untuk memahami material dengan sedalam mungkin dan sebaik mungkin, sehingga ketika dia merancang itu dia dengan kesadaran tentang material tersebut dan apa yang dia rancang punya dasar gitu. Gitu. Saya next Mas, coba. Ini adalah karya nenek moyang kita. Jadi mahakarya yang menurut saya luar biasa ya. Yang ini tidak mungkin bisa dibuat tanpa pemahaman material yang sangat tinggi gitu ya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, yang rumah pojok kiri atas itu, rumah Sumba itu yang pernah tercatat tingginya ada yang mencapai 35 meter. Nenek moyang kita membuat rumah Sumba itu hanya memakai satu alat dan satu teknik. Alatnya parang, tekniknya adalah teknik ikat. Kemudian rumah Wairebo juga demikian. Rumah Wairebo itu tingginya sampai rumah Sumba tadi 35 meter ya. 35 meter itu artinya setara dengan bangunan setinggi 12 meter. Kemudian rumah Wairebo itu tingginya 5 lantai. Dibangun hanya memakai satu alat juga, parang, dan satu teknik ikat. Arsitektur kita
yang luar biasa itu bukan hanya sekedar karena waktu itu karena keterbatasan teknologi, bukan, tapi justru mindsetnya kita coba balik gitu ya, dengan kondisi material yang sangat sederhana, tidak banyak, tapi dengan pemahaman karakter material yang luar biasa, mereka bisa menciptakan atau menghasilkan sebuah karya yang sangat menakjubkan. Candi Borobudur itu dibangun hanya dengan satu material, batu. Prambanan juga. Prambanan itu bahkan tercatat sebagai the first high-rise building in the Southeast Asia di abad itu. Jadi tinggi Candi Prambanan itu 45 meter. Di zaman itu ya, bangunan 45 meter itu abad 9. Itu sesuatu pencapaian yang luar biasa. Bahkan Borobudur dan Prambanan di zaman itu, di abad ke-9 itu menjadi rujukan arsitektur dunia. Jadi bangsa kita pernah menjadi rujukan arsitektur dunia yang banyak menginspirasi karya-karya luar biasa, termasuk Angkor Wat di Kamboja itu juga terinspirasi dari Prambanan dan Borobudur karena dibangun setelah era Prambanan dan Borobudur. Kemudian yang di tengah itu Candi Brahu di Jawa Timur, dibangun abad ke-15 dengan menggunakan bata ya. Tingginya 20 meter. Salah satu candi dari bata yang tertinggi di Indonesia. Nah, semua yang saya tunjukkan di layar ini itu adalah keanekaragaman arsitektur yang semuanya luar biasa. Pojok kanan atas itu rumah tongkonan, bawahnya adalah rumah dagang, sebelahnya rumah Sumba adalah rumah Tambi. Jadi ini semua kalau teman-teman perhatikan, semua base-nya adalah material dan craftsmanship. Jadi rumah-rumah itu semua dari kayu, kemudian bambu, sirap, material. Jadi ngomongnya selalu material. Nusantara adalah root-nya atau kelebihannya di situ. Jadi kita punya sumber daya material yang luar biasa dan kita bisa mengolah material yang melimpah itu dengan sangat-sangat cerdas nenek moyang kita. Jadi craftsmanship dan material itu adalah bagian terpenting dari arsitektur Nusantara. Next. Ini adalah cara membangun. Jadi ada sesuatu yang menarik di budaya Timur ya, budaya tidak hanya Indonesia, tidak hanya Nusantara, termasuk Jepang dan Cina. Budaya membangunnya adalah budaya gotong royong, budaya komunal, kerja komunal. Itu yang membuat arsitektur kita sangat berbeda sama Barat secara prinsip. Kalau Barat itu one man show. Jadi arsitektur Barat itu fokusnya ke arsitek. Jadi satu orang arsiteknya. Tapi kalau di Timur yang lebih utama atau lebih penting adalah arsitekturnya. Arsiteknya tidak penting karena yang paling penting adalah arsitekturnya. Banyak yang membuktikan itu, termasuk Prambanan, Borobudur, kemudian arsitektur di Jepang, di Cina. Tidak pernah tercatat siapa arsiteknya, tidak ada, karena mereka memang kerja bersama dan tidak ada budaya mengklaim itu karya personal, karya seorang, tapi itu adalah kerja bersama. Ada pengakuan kita gitu ya. Jadi karya-karya luar biasa itu tidak akan pernah lahir hanya karena satu orang, tapi itu adalah karya bersama. Itu yang membedakan Timur dan Barat. Nah, kalau teman-teman lihat yang saya tampilkan di foto ini, bagaimana orang Sumba membangun rumah dengan tinggi 35 meter dengan memakai satu alat, kemudian satu teknik, materialnya pun adalah material-material yang ada di situ. Ini adalah sebuah prinsip arsitektur yang sangat-sangat luar biasa ya, karena ya prinsip sustainable ya sebenarnya ya ini gitu. Memakai material setempat, memakai tukang setempat, orang-orang setempat, yaitu prinsip dasar dari sustainable. Dan kita sudah mempraktekkan itu ribuan tahun yang lalu.
Lanjut. Ini data dari candi-candi yang ada di Nusantara, di Indonesia. Jadi kalau teman-teman lihat persebaran candi itu ini gitu ya, ini data. Jadi ada Candi Bahal, Muara Takus, Muara Jambi, kemudian yang di Sumatera, kemudian di Kalimantan itu ada Candi Agung, kemudian di Jawa ada Batu Jaya, ada candi-candi di Jawa Timur itu yang memakai batu bata, sisanya memakai batu alam ya, batu candi, batu andesit. Tapi yang menarik adalah budaya arsitektur bata itu dimulai sudah sejak abad ke-5 ya, kalau yang tercatat ini ya. Jadi Batu Jaya, situs Batu Jaya di Jawa Barat itu Kerajaan Tarumanegara itu abad ke-5 mereka sudah pakai bata. Kemudian di Sumatera Candi Muara Jambi, Muara Takus itu di zamannya Sriwijaya itu abad ke-7 8. Lalu di Jawa Timur itu abad 14, abad 12, 14 sampai 15. Jadi kita sudah punya tradisi bata ya. Meskipun memang bata itu bukan hanya milik Nusantara, karena seluruh dunia ya punya sejarah sendiri-sendiri. Bata bahkan dari beberapa penelitian disebutkan sudah ada sejak 10.000 tahun yang lalu. Di zaman Neolitik bata itu sudah dipakai manusia. 5.000 tahun yang lalu di Mesir itu bata pertama yang dibuat oleh bangsa Mesir itu bahkan bentuknya tidak kotak tapi kon. Jadi tidak kotak. Jadi itu adalah sebuah pengetahuan yang menurut saya menarik ya, karena sebenarnya bata itu stereotipnya tidak kotak, dan tantangan buat arsitek itu harusnya itu sampai pada itu gitu ya, pemahaman. Lanjut. Ini candi-candi yang saya sebutkan tadi di Indonesia. Jadi yang pojok kiri bawah itu adalah Batu Jaya yang di abad ke-5. Yang atas itu di Sumatera, sebelah kiri adalah Candi Muara Takus, kemudian Bahal dan Muara Jambi. Yang bawah itu Candi Belahan di bawah kaki Penanggungan, Jawa Timur. Yang ada pancurannya itu abad ke-7 zaman Airlangga. Kemudian yang paling kanan, pojok kanan bawah itu candi di Bali dan memakai bata juga. Lanjut. Ini Kutaraja Majapahit, jadi yang saya bulati Kota Mojokerto, Trowulan ya. Itu Kutaraja Majapahit. Lanjut. Nah, ini di area Trowulan saat ini ya, sekarang itu ada ratusan situs atau peninggalan kerajaan Majapahit yang masih berdiri sampai sekarang, yang berupa bangunan-bangunan dari bata ya. Sebelah kiri adalah Candi Brahu yang saya singgung tadi, jadi yang tingginya 20 meter, kemudian yang pojok kanan atas adalah Candi Tikus yang sebenarnya dia pemandian, kemudian yang bawah itu gerbangnya Majapahit, Beringin Lawang, gerbang kerajaan Majapahit. Nah, yang menarik dari apa yang telah dilakukan nenek moyang kita ketika membuat bata sebagai material, sebenarnya masalahnya bukan sekedar ketika Mataram atau Kerajaan Mataram yang candi-candinya dari batu di Jawa Tengah itu berpindah ke Jawa Timur, ke Trowulan, kemudian berubah material yang dipakai buat candi jadi bata, itu bukan sekedar ketersediaan material atau bahan gitu ya. Kalau di Jawa Tengah, karena ada Merapi, jadi batu banyak sekali, mereka membawa candi dari batu. Nah, ketika pindah ke Jawa Timur, batu susah. Nah, kemudian mereka mencoba menggali potensi material apa yang bisa dikembangkan di daerah situ gitu ya, yang juga tetap timeless juga.
Meskipun kelihatannya bata, tapi bukti sejarah membuktikan bahwa sampai sekarang tetap berdiri juga. Nah, yang menarik adalah mereka tidak berusaha memakai batu. Ini yang disebut suatu yang tidak hanya sekedar cerdas tapi bijak gitu ya. Jadi mereka sangat memahami bahwa apa yang kita bangun di tempat tersebut itu harusnya berasal dari material yang ada di situ. Karena itu adalah given atau pemberian dari Tuhan, berkat. Jadi mereka menyadari tentang spiritual gitu ya, bahwa semua tempat di dunia ini punya potensi material sendiri-sendiri, dan harusnya arsitek memahami itu dan menggali potensi tiap daerah, tiap tempat itu untuk dijadikan sebagai sumber untuk mendesain atau merancang dan membangun, sehingga akan punya karakter yang sangat-sangat luas, yang sangat beragam, sesuai yang diberikan oleh Tuhan. Nah, prinsip nenek moyang kita itu seperti itu. Ada sesuatu yang menarik ketika Majapahit akhirnya memutuskan tanah liat, karena di situ tanah liatnya memang sangat bagus yang mereka gali, punya kelebihan tersendiri. Komposisi tanahnya itu berbeda dengan tempat-tempat lain. Mereka melakukan pengujian yang sangat intens sehingga mereka dengan sadar, dengan penuh kesadaran memakai material bata sebagai material untuk membangun candi yang sebenarnya secara logika nalar bata itu tidak timeless, beda sama batu. Tapi mereka dengan kesadaran itu, mereka membuktikan bahwa bata itu sampai saat ini 700 tahun setelah dibangun ya masih berdiri, masih utuh. Ini kesadaran yang tidak main-main. Jadi orang-orang kita dulu yang disebut empu itu punya pemahaman terhadap material itu sangat baik. Bahkan mereka bisa berdialog dengan material. Jadi tukang itu zaman dulu ya empu. Jadi empu itu tidak hanya sekedar yang membuat keris, yang membuat apapun. Jadi yang membuat bata, membuat sesuatu dari kayu, dari bambu, yang dengan pemahaman dan pengetahuan yang sangat baik, sehingga mereka seolah-olah bisa berdialog dengan bata. Sehingga karya yang mereka buat, meskipun hanya memakai satu material, itu luar biasa. Jadi masterpiece. Sama seperti ini. Ini kan dibangun hanya dari satu material bata. Lanjut. Ini sesuatu yang menarik. Yang sebelah kiri Candi Bentar, Beringin Lawang ya, gerbangnya kota Raja Majapahit. Yang tengah itu adalah Candi Bajang Ratu. Itu kalau dari sejarah dia salah satu pintu keluar. Kemudian yang sebelah kanan adalah Candi Jedong. Kalau kita perhatikan bagaimana mereka menata bata itu ya, ini tidak sekedar ditata, itu tektonikanya sangat tinggi. Jadi mereka membuat sebuah komposisi, membuat proporsi, mereka sadar tentang itu semua. Ilmu arsitektur zaman sekarang itu bahkan mungkin belum sampai seperti itu ya, karena mereka membuat ini dengan banyak sekali pemahaman, kemudian pemaknaan, simbol, keilmuan yang sangat tinggi. Mereka menyadari tentang cahaya, bagaimana mereka menyusun di sebelah foto-foto sebelah kanan itu adalah foto-foto Candi Jedong. Bagaimana mereka membuat maju mundur itu adalah bukan tanpa alasan. Jadi mereka membuat maju mundur itu karena alasan struktural. Karena memang mereka membangun candi ini tanpa semen. Jadi mereka membangunnya dengan sistem kosot bata ya. Dua bata digosok-gosokkan, diberi air dan dibiarkan menempel. Nah, dengan pemahaman itu maka bata-bata itu tidak ada yang sama. Karena semakin dia tidak sama, maka secara struktural dia akan semakin kuat. Kemudian itu juga fungsinya sebagai tangga naik. Kemudian di jam-jam tertentu dia membentuk pembayangan tertentu. Itu yang saya foto jam 9 pagi. Jadi mereka membuat itu sudah pemahamannya sudah mencakup
makrokosmos, mikrokosmos, kemudian kenapa bata, karena bata itu material yang membumi, dia humble. Dalam proses pembuatan bata itu melibatkan 5 unsur: tanah, air, api, kayu, dan udara. Jadi material bata itu tidak hanya sekedar material biasa, karena dia mencakup 5 unsur itu tadi. Lanjut. Bagaimana mereka pengetahuan mereka tentang bata itu, bahkan mereka dengan sangat percaya diri bata itu diukir gitu ya. Ini membuktikan kalau mereka tidak paham tentang kualitas karakter dari bata itu, ini tidak akan terjadi. Karena sebelumnya yang diukir itu adalah batu. Candi-candi di Jawa Tengah itu di era Mataram itu yang diukir batu keras, diukir bisa. Nah, ini bata yang secara kasat mata dia rapuh. Tapi ini membuktikan bahwa ini kepala dari Candi Bajangratu, di mana ukir-ukirannya itu masih utuh sampai sekarang. Dan bagaimana proses mengukirnya itu menjadi misteri. Termasuk bagaimana mereka membuat cantilever ya. Itu kan karakter candi Jawa Timur itu yang bedakan dengan candi di Jawa Tengah adalah dia bentuknya besar, kemudian mengecil, kemudian membesar lagi, kemudian mengecil lagi. Nah, ketika dalam proses membesar lagi itu cantilevernya itu bisa sampai lebih dari 1 meter. Cantilever lebih dari 1 meter tanpa struktur, kemudian dia bisa stabil. Itu adalah pencapaian keilmuan arsitektur yang luar biasa, yang belum bisa dipecahkan bahkan sampai sekarang. Nah, itu membuktikan bahwa mereka sangat-sangat memahami material bata itu sampai sejauh itu ya. Abad 14 memang puncak kejayaan bata terakota ya. Sampai di dalam sejarah ditulis waktu delegasi dari Cina datang ke Jawa Timur, Kerajaan Majapahit, mereka menulis secara detail tentang terakota dan menyebut bahwa Kerajaan Majapahit itu adalah kota terakota karena seluruh elemen yang ada di situ semua dibuat dari tanah liat dan bata. Perabot, pambing, pipa air, talang hujan, macam-macam semuanya. Drainase itu semua. Lanjut. Kami tahun 2014 kami memulai arsitektur ketukangan dan mencoba mengembangkan arsitektur yang berbasis material lokal. Karena kami berbasis di Sidoarjo, kemudian proyek-proyek kami banyak di Jawa Timur. Kami mencoba mencari potensi material apa sebenarnya yang khas dengan Jawa Timur. Dan ya memang di sini tukangnya banyak yang bisa itu ya. Sampai akhirnya kami memutuskan untuk memakai bata karena memang di sini bata yang berkualitas itu melimpah dan harganya murah dan tukang banyak. Cuman ya itu tadi, baik arsitek maupun masyarakat secara umum tidak menyadari itu gitu. Sehingga bata itu tidak pernah dianggap sebagai sesuatu material yang punya sifat khusus. Ya bata buat dinding, kemudian diplester, diaci, dicat sehingga hilang esensinya. Di balik itu sebenarnya enggak penting gitu ya. Boleh pakai bata ringan, batakus, sebenarnya enggak ada masalah. Jadi dengan diplester, diaci, dicat itu bata itu esensi hilang. Karena sebenarnya bata itu sejak ditemukan pertama kali sampai saat ini yang di seninya adalah tektonikanya. Jadi ya tatanannya itu yang esensi atau hakikat dari bata itu. Jadi tidak, kalau ditutup jadinya percuma. Nah, kami mencoba melakukan berbagai riset ini dengan teman-teman mahasiswa ITB dan ITS ya. Ketika kita merisetkan di Jedong, kita penasaran kenapa sih nenek moyang kita membuat ini gitu ya. Yang kenapa kok maju mundur? Kenapa kok bidang di sini dibuat seperti ini?
banyak sekali pertanyaan yang kami ada di benak saya waktu itu, sehingga saya memutuskan untuk riset. Ini adalah hasil risetnya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, banyak sekali pengetahuan yang kita dapat, termasuk kenapa menonjol itu ya karena alasan struktural tadi, kestabilan, kemudian batanya juga tidak ada yang sama ukurannya juga karena alasan kestabilan, kemudian pemahaman tentang cahaya atau sinar matahari sebagai bagian dari elemen arsitektur, tentang makrokosmos, mikrokosmos, mereka sudah memahami. Lanjut. Nah, yang bata yang kami pakai di proyek-proyek kami ya dari Trowulan, dari Mojosari. Karena kami ingin sedekat mungkin dengan keautentikan bata Majapahit ya, yang paling dekat, yang paling mirip dengan kualitas bata Majapahit. Kalau tidak bata yang dibuat dari situ, bata yang mana lagi? Jadi menurut kami penting sekali bata yang kami pakai adalah bata yang diambil dari lokasi di mana candi-candi Majapahit itu dibangun gitu ya. Dan alhamdulillah sampai sekarang masih ada satu desa yang hampir seluruh penduduknya itu menjadi pengrajin bata sampai sekarang. Nah, saya di satu sisi saya terpanggil karena kalau kita nggak pakai lagi, kemungkinan mereka akan hilang gitu, akan punah gitu. Karena sekarang kan material bata ringan, bataku itu sangat banyak. Kalau arsitek tidak peduli, ya mereka akan hilang, mereka akan selesai gitu ya. Karena kalau nggak ada yang beli, mereka nggak akan bekerja sebagai pengrajin bata, mereka mencari pekerjaan lain. Nah, dari kesadaran itu juga saya ingin tetap melestarikan gitu, karena ini adalah salah satu warisan yang penting di Jawa Timur. Maka saya berusaha untuk melestarikan itu dengan memakainya di karya-karya kami sejak 2014 yang mencoba memunculkan kembali sifat bata gitu ya. Bata itu ya harusnya begini gitu ya, sehingga masyarakat, mahasiswa arsitek muda juga punya referensi bahwa oh iya ya, sebenarnya bata itu diperlakukan seperti itu bisa dan bagus juga gitu. Lanjut. Saya mulai masuk ke proyek-proyek saya, jadi mungkin agak singkat aja. Ini adalah Omah Boto. Nanti saya akan cerita beberapa proyek. Saya mulai dari Omah Boto dulu. Lanjut. Ini posisi itu ya, Pak. Yang kuning itu ada site-nya Omah Boto. Jadi di Sidoarjo dekat sama GOR. Kanannya itu adalah GOR Sidoarjo. Kemudian yang orange itu adalah Candi Pari dan Candi Sumur. Jadi hanya 4 kilo dari Omah Boto. Sebelum kami menerima proyek Omah Boto, sebenarnya kami sudah meriset tentang candi ya. Salah satunya ya Candi Pari dan Candi Sumur. Jadi kami mencoba meriset tektonika bata yang ada di candi-candi di Jawa Timur, termasuk Candi Pari dan Candi Sumur. Yang secara kebetulan sama proyek Omah Boto dekat. Nah, ada sesuatu yang menurut kami menjadi ini sebuah berkah lah, karena pemilik Omah Boto itu ketika mengundang saya pertama kali menyampaikan bahwa dia ingin membangun sebuah rumah yang seluruh materialnya ingin memakai bata dan diekspos, karena dia sudah mempelajari beberapa proyek saya sebelumnya. Sehingga menurut saya ini adalah sebuah berkah, dan saya mencoba memberanikan diri untuk menyampaikan bahwa kami saat ini juga sedang melakukan sebuah penelitian atau riset tentang tektonika bata. Kalau Bapak berkenan, akan kami implementasikan di rumah Bapak, dan ternyata beliau menerima itu, sehingga akhirnya seperti gayung bersambut, riset kami akhirnya kami implementasikan di Omah Boto. Lanjut.
Ini adalah foto-foto yang kami ambil waktu kami mengunjungi beberapa kali Candi Sumur dan Candi Pari ya. Nah, foto sebelah kiri itu Candi Pari, yang sebelah tengah dan kanan itu Candi Sumur. Nah, Candi Pari dan Candi Sumur itu jaraknya hanya 50 meter, jalan kaki 50 meter gitu ya. Nah, ada satu yang banyak yang menarik ya, termasuk tektonikanya yang membuat saya waktu itu sangat tercengang gitu ya. Di abad 14 mereka sudah bisa membuat tektonika bata secanggih ini. Tidak hanya bagus gitu ya, tapi juga secara fungsi, secara struktural, secara fungsi juga sangat menarik gitu. Bagaimana mereka membuat tangga gitu ya, bagaimana mereka membuat tumpang sari dari bata itu, dan dari penelitian kami ini juga ada sesuatu yang kami dapat, termasuk kami juga melibatkan Pak Toto, Profesor Toto dari ITS, kemudian teman-teman yang memang tertarik juga dengan candi-candi, Pak Anim Mapajaya dari ITS. Struktur candi yang ada di Indonesia, termasuk ya candi-candi bata ini ataupun candi batu itu menggunakan sistem struktur ruang. Itu sebuah prinsip atau pengetahuan yang sangat menarik, karena dengan begitu secara root itu kita berbeda sama barat gitu ya. Prinsip struktural seke barat itu adalah balok kolom, skeleton ya. Jadi kuil-kuil di Yunani itu balok kolom. Jadi prinsipnya adalah kolom dan balok. Tapi di Nusantara itu tidak ada itu. Konsepsi struktur kolom, balok atau skeleton tidak ada. Kita konsepsi strukturnya adalah struktur ruang. Nah, itu menarik sekali. Menarik sekali. Jadi mereka memahami material itu sampai sejauh itu gitu. Candi Pari ini adalah bukti yang sangat menarik karena dia sudah berdiri 700 tahun dan tidak pernah roboh melewati sekian kali gempa besar di Jawa Timur. Ini menarik ini karena bata itu banyak yang diragukan tentang kemampuan dia terhadap gempa. Gitu. Tapi Candi Pari membuktikan sesuatu yang lain. Gitu. Bagaimana candi yang dibangun dari bata tapi menggunakan sistem struktur ruang itu tahan gempa. Lanjut. Ini kalau kita lihat secara lebih luas, jadi kuning itu Mahaboto, orange itu Candi Pari dan Candi Sumur, kemudian yang orange lebih muda itu adalah Trawulan, Kota Raja Majapahit. Jadi kenapa bata? Ya karena memang Jawa Timur adalah memiliki tradisi yang panjang dan kuat tentang bata itu. Lanjut. Ini yang Mahaboto. Saya tidak membahas denahnya secara detail, cuman hanya secara konsep saja. Jadi Mahaboto itu sebenarnya adalah pengkinian dari rumah Jawa gitu ya, karena secara konsepsi, tipologi sama, cuman dia kita buat vertikal. Jadi kalau Omah Jawa itu tipologinya horizontal, pendopo, peringitan, dan omah dalam. Kalau Omah Boto itu kita buat vertikal karena tempat keterbatasan lahan dan kompleksitas kebutuhan ruang dan lain. Kemudian kulitnya itu juga terinspirasi dari gedek atau anyaman bambu. Cuman bedanya di sini yang kami anyam adalah bata itu. Kenapa kami berani menganyam bata? Ya karena kami melakukan, sebelum membuat desain ini kami melakukan riset dulu sejauh mana bata ini kemampuannya, jadi bisa bagaimana kalau dibor, bagaimana kalau dilubangi, bagaimana kalau dipotong-potong. Pemahaman atau kesadaran material itu perlu sehingga kita bisa berani gitu ya melakukan sebuah eksekusi terhadap desain gitu ya. Karena kita sudah melakukan riset dulu, kita paham tentang karakteristik materialnya, sehingga apa yang kita
buat itu ada nilai tanggung jawab gitu ya. Lanjut. Bata kita jadikan tidak sekedar material tapi sel gitu ya. Jadi DNA dari rumah Oma Poto. Jadi kalau rumah pada umumnya memakai meter, metrik, maka Oma Poto kita tidak memakai itu. Kita memakai dimensi kelipatan dari bata itu sendiri. Jadi pada posisi ini kita memposisikan material bata itu sebagai sel. Sel itu kalau dalam istilah biologi kan unit struktural terkecil dari sebuah organisme yang masih menyimpan sifat dari organisme sendiri. Itu yang kami lakukan di sini. Jadi lebarnya ruang itu adalah berapa L-nya bata, tingginya adalah berapa H-nya bata, lebar pintu berapa L-nya bata, tinggi pintu berapa H-nya bata. Jadi semuanya memakai sistem itu, tinggi jendela, lebar jendela, tinggi anak tangga, semuanya. Lanjut. Ini decoding yang kami pakai untuk mengkomunikasikan tektonika yang kita terapkan di Oma Poto. Ada 13 tektonika bata dan cara kami mengkomunikasikan 13 tektonika itu dengan cara decoding warna ini. Jadi pengkodean warna. Lanjut. Ini hasilnya. Jadi ada plafon, ada lantai, ada dinding. Lanjut. Ini plan dari 13 tektonika yang tersebar. Lanjut. Ini bata kami mencoba mengembangkan ya. Kalau kami tidak paham betul apa yang dilakukan nenek moyang kami dengan pattern-pattern yang mereka buat dulu, sebenarnya maksudnya apa, kemudian mereka juga kenapa membuat itu, kita belum bisa memecahkan itu. Tapi di Oma Poto kami mencoba sebuah usaha bahwa pattern itu sebenarnya bisa kita buat ya. Kalau kita ingin memunculkan batik itu misalkan, kita bisa membuat pattern itu dari batik. Kenapa kami membuat ini? Karena klien juga punya sebuah ekspektasi bahwa rumahnya ini nantinya punya karakter atau citra Indonesia. Karena klien kami sering menerima tamu dari luar negeri, jadi meskipun rumahnya kontemporer, dia pengen tamu-tamunya ketika masuk di rumahnya itu merasakan bahwa ini rumahnya orang Indonesia. Kita melibatkan tukang anyam bambu, tukang kebiok, yang kita belajar banyak tentang bagaimana mereka memahami material itu sehingga mereka bisa membuat sesuatu yang sangat menarik, yang selama ini kita tidak pernah peduli gitu ya, menganggap itu sesuatu yang biasa, itu termasuk kebiok gitu ya. Bagaimana kebiok itu ternyata dalam proses pembuatannya juga punya filosofi yang sangat dalam dan punya fungsi yang sangat menarik gitu. Next. Ini cara kami bekerja. Lanjut. Kami melakukan eksperimen bersama dengan tukang-tukang kami. Kami mencoba memahami material bata secara bersama gitu ya. Kami sangat mengapresiasi tukang kami dan memberi ruang yang cukup bebas supaya mereka bisa berkreasi. Karena kami sadar betul bahwa tukang-tukang kami ini yang setiap harinya yang bergumul dengan material itu gitu ya. Dan dia yang paling paham material itu. Karena dia yang memotong, yang melubangi, yang memperlakukan bata itu sedemikian rupa sehingga mereka tahu betul bata ini bisa dibuat seperti ini, bata ini bisa dibuat seperti ini. Saya memberi ruang itu. Tukang adalah partner bagi kami karena darinya kita juga belajar banyak hal ya, terutama tentang material, karena ya tukang bagi kami ya
adalah seorang empu, karena mereka yang tiap hari bergumul dengan material yang mereka pegang, sehingga mereka sampai pada sebuah sense yang sangat tajam terhadap material-material itu. Lanjut. Sehingga kami juga yakin ketika kami membuat plafon dari bata gitu ya. Karena tukang-tukang kami juga yakin dan mereka meyakinkan kita bahwa bisa Pak, ini bisa. Jadi secara uji coba, kemudian sifat bahan, mereka yakin bahwa bisa plafon dijadikan bata dijadikan plafon, tidak ada masalah. Ini kalau kita tidak memahami sifat atau karakter bahan secara baik, maka sejak awal kita sudah bingung, gitu. Sudah tidak yakin gitu ya, wah jangan-jangan nanti kalau pecah bagaimana ini kalau jatuh. Ini kalau jatuh satu ya lumayan nih. Tapi kalau kita paham tentang sifat material itu, kita yakin dengan riset kita dan tentu saja tidak boleh ngawur ya. Kita harus benar-benar memahami sifat dari material yang kita gunakan, akhirnya kita bisa berani membuat sebuah eksplorasi desain yang tidak hanya seperti atau tidak hanya yang biasa. Lanjut. Ya, ini hasilnya. Jadi anyaman bata, itu anyaman bata gitu ya. Kulitnya itu dianyam dari anyaman bata sebanyak 25.000 bata yang kita bor satu-satu, kemudian kita beri besi, sehingga sifatnya setelah tersusun menjadi satu seperti ini, seperti bata. Jadi ketika dia dipotong-potong, dilubangi, dia nggak akan roboh. Seperti anyaman maksudnya. Jadi sifatnya jadi seperti anyaman. Lanjut. Ini tektonikanya. Lanjut. Ini agak cepat aja nggak apa-apa Mas. Lanjut terus. Ya, lanjut. Lanjutnya stop dulu. Nah, ini balik lagi yang tadi. Jadi ini di ruang lounge ya, di lantai 3 di depan kamar tidur gitu ya. Ini kami mencoba menginterpretasi ulang tentang bagaimana nenek moyang kita memahami cahaya atau sinar matahari sebagai bagian dari elemen arsitektur yang secara sadar mereka memasukkan itu dalam rancangan. Ya. Sisi kiri itu adalah posisi bidang yang menghadap ke barat. Dan karena rumah ini 3 lantai, sisi kanan itu adalah Alfamart yang tingginya 2 lantai, maka sisi yang tidak terkena pembayangan adalah di lantai 3. Nah, kami mencoba memasukkan unsur cahaya sebagai dimensi keempat dalam arsitektur ini melalui permainan time lapse sinar yang tiap hari masuk dari jam 4 sore sampai setengah 5. Selalu terjadi time lapse seperti ini di rumah itu, di lantai 3 di kamar di depan kamar-kamar. Dan itu sepanjang tahun dia tidak pernah sama itu. Karena koordinat matahari di Indonesia itu bergeser dari utara ke selatan, nanti ke utara lagi ke selatan kayak gitu. Jadi cahaya time lapse yang masuk ke dalam lounge ini sepanjang tahun tidak pernah sama. Ini adalah pemahaman tentang bahwa Nusantara itu melimpah sinar matahari, cahaya matahari. Jadi harusnya kita secara sadar memasukkan unsur cahaya juga dalam arsitektur kita. Lanjut. Ini kamar tektonika dari batik Pucuk Rebung. Lanjut. Ini kamar mandi. Lanjut. Ini musola. Lanjut. Ini musola ya. Lanjut. Musola ini satu-satunya tempat yang memakai 3
tektonika memakai bata dalam 3 elemen sekaligus, lantai, dinding, dan plafon, karena punya tujuan gitu ya. Karena kami memang menganalogikan atau terinspirasi dari Candi Sumur dan Candi Pari. Di Candi Sumur itu di Candi Pari itu ada tempat yang paling suci namanya Guo Garbo yang di dalam tadi, yang plafonnya dari tumpang sari bata. Nah, Guo Garbo itu kalau dalam kepercayaan Hindu itu adalah tempat tersuci yang merupakan simbol dari rahim ibu, asal usul manusia. Nah, musola dalam desain kami, dalam konsep arsitektur yang kami munculkan di Omabodo adalah tempat paling suci juga, tempat tertinggi, dan merupakan simbol asal usul dari manusia, karena manusia dari tanah, bata dari tanah. Jadi ketika pemilik sholat, ketika sujud dia melihat tanah, ketika tayat akhir melihat tanah, dan ketika berdoa melihat tanah. Kita mencoba mengingatkan klien kami bahwa kita dari tanah dan akan kembali ke tanah. Lanjut. Itu yang teman-teman lihat, yang tektonika nomor 8 itu sebenarnya adalah limbah. Jadi dalam proses pembangunan Omabodo itu ada 10% bata yang pecah-pecah atau rusak ketika dibor, ketika ambil kulitnya anyaman tadi. Itu kita kumpulkan di satu tempat, kemudian tidak kita buang. Jadi saya sampaikan ke klien saya, Pak, ini kita punya material bata sisa-sisa pecah-pecah saat proses pembangunan. Sayang kalau dibuang, jadi kalau Bapak mau akan saya buatkan sebuah artwork, buat ruang komunal di lantai 1. Klien saya menerima masukan saran saya, dan akhirnya saya jadikan itu. Jadi sebenarnya itu adalah limbah waste, sisa bata yang ada selama kita membangun Omabodo itu tidak kita buang, tapi kita bikin sebuah artwork di situ. Lanjut. Nah, kami juga sadar setelah menyelesaikan Omabodo dan membuat buku Nata Bata, kami sadar bahwa ada isu lain yang tidak hanya sekedar tentang sebuah konservasi atau semangat melestarikan sebuah tradisi itu. Tapi arsitek juga harus sadar bahwa ada hal lain yang juga tidak kalah penting, yaitu tentang lingkungan. Bata yang kami pakai itu memang bata konvensional, bata yang bakar, yang dalam proses pembuatannya itu dia menghasilkan carbon footprint, polusi yang dihasilkan, kemudian pembakarnya juga harus pakai kayu, yang kayu juga lama-lama akan habis. Kemudian tanah liat itu adalah jenis tanah subur, tanah yang dipakai bata bakar adalah jenis tanah subur. Kalau tanah tidak subur tidak bisa dibakar dan tidak bisa jadi bata. Sehingga ada isu tentang kerusakan tanah terbuka. Di sisi yang lain, bata yang dibakar tidak bisa menyerap kelembapan karena dia bata yang sudah mati. Nah, dari 3 isu ini akhirnya kami ingin berperan bahwa kami memang melestarikan bata yang sudah ada di Jawa Timur sejak ratusan tahun yang lalu, tapi di sisi yang lain kami juga harus membuat pertanggungjawaban tentang bata masa depan itu ya. Jadi bata itu juga harus kita pikirkan bagaimana menjawab masalah di masa depan itu. Sehingga dari situ kami coba membuat sebuah penelitian bersama Pak Toto dan pengrajin bata lokal di Sidoarjo. Lanjut. Kami membuat bata dari tanah laterit ya, jenis tanah yang tidak subur, yang melimpah juga di Indonesia, yang juga banyak ditemukan di Afrika, di India juga banyak. Tanah laterit ini tanah yang tidak subur dan melimpah. Di Sumatera melimpah. Jadi di Sumatera, di Muara Takus, dekat Candi Muara Takus itu tanahnya jenisnya tanah laterit. Ciri-ciri tanah laterit itu warnanya merah. Nah, di Jawa Timur juga banyak, di Probolinggo, di Madura itu juga tanahnya merah. Jadi tanah laterit adalah tanah yang tidak subur, tanah yang mengandung besi dan aluminium. Nah, ini sangat menarik karena
kita punya sumber daya yang melimpah, tapi belum ada arsitek yang mengeksplorasi. Akhirnya kami ingin mencoba mengeksplorasi dan membuat bata dari tanah laterit. Tidak hanya dari tanah laterit, kami juga mengembangkan bata dari limbah. Jadi fly ash, bottom ash, kemudian serbuk plastik, kemudian sampah serbuk kayu, berbagai macam sampah kita coba teliti dan kita bikin bata. Itu foto yang sebelah kanan, yang tengah itu adalah hasilnya ya. Sudah jadi bata yang sudah kita teliti selama 4 tahun. Lanjut. Dan bata ini juga beda sama bata biasa karena sistemnya ada interlocking. Jadi bentuknya seperti Lego. Dan memperlakukannya juga beda seperti memperlakukan Lego gitu. Batanya adalah bata 3 dimensi. Cara berpikirnya adalah cara berpikir ruang. Kalau yang bata sebelah kiri, bata konvensional adalah bata 2 dimensi. Cara memperlakukannya pun juga 2 dimensi. Lanjut. Ini yang kita coba terapkan di proyek kami yang sedang jalan, Masjid Al-Fatah namanya. Sudah jalan 50%. Lanjut. Ini memakai bata dari tanah laterit dan bahan-bahan daur ulang. Ini tektonikanya. Lanjut. Nah, kenapa interlocking? Ya karena kami belajar juga dari nenek moyang kita. Ini adalah cara bagaimana nenek moyang kita membangun Candi Borobudur. Candi Borobudur itu dibangun dengan teknik sistem interlocking. Karena dia dari batu, maka yang paling tepat adalah memakai sistem interlocking karena manfaatkan beratnya sendiri. Sehingga batu itu ketika disusun dengan ada lubang, ada takian kayak gitu, dia saling mengunci. Jadi karena beratnya dia akan saling mengunci. Ini adalah interlocking di Candi Borobudur. Lanjut. Dan ini juga cara yang sama yang dilakukan di Candi Prambanan. Jadi ini sistem interlocking di Candi Prambanan. Bagaimana nenek moyang kita membuat bangunan setinggi 45 meter di zaman dulu ya, hanya memakai sistem ini, sistem interlocking. Lanjut. Ini kalau tidak dengan kesadaran material, pemahaman karakter material, mereka tidak bisa membuat ini. Sebuah karya masterpiece, sebuah mahakarya yang luar biasa ini dibangun dimulai dari pemahaman karakter material. Borobudur dan Prambanan dibangun hanya memakai satu material, batu, dengan sistem atau cara yang memakai sifatnya, beratnya sendiri, memakai sistem interlocking. Lanjut. Yang kami kembangkan juga demikian. Bata ini satu biji beratnya 5 kilo. Jadi dia sangat berat karena memang sistemnya interlocking. Dengan berat dia akan semakin stabil. Kemudian kita juga mencoba mengembangkan apa yang menjadi kelemahan dari Candi Borobudur dan Candi Prambanan, di mana kelemahannya dengan sistem interlocking itu mereka tidak kuat dengan gaya lateral atau gempa gitu. Maka di bata interlock ini kita membuat sistem di mana bata itu tidak hanya kuat karena gaya horizontal, tapi juga vertikal. Makanya lubang-lubang itu fungsinya dalam besi. Jadi bata yang disusun ini secara horizontal dia kuat karena interlocking. Secara vertikal dia juga kuat karena dia ada besi-besi yang mengikat. Jadi ada sebuah gabungan antara horizontal dan vertikal. Lanjut. Ini masjidnya baru satu lantai. Lanjut. Ini yang kita bikin. Ini memang dibandingkan sama Candi Borobudur dan Candi Prambanan tidak ada apa-apanya karena saya masih belum bisa membuat masjid ini hanya memakai bata gitu ya. Ini masih kombinasi sama kolom, balok, tapi bata hanya sebagai pengisi ya, hanya sebagai
pengisi, bukan seperti yang dilakukan kita. Jadi secara struktural, secara tektonikal itu hanya memakai satu materi. Lanjut. Kita juga bersama Profesor Toto juga mengembangkan bata yang kita bikin dari tanah lokal dengan sistem pemadatan biasa gitu, tanpa dibakar. Konsepnya adalah sustainable brick. Jadi kenapa tanah lokal? Karena tanah lokal ini adalah tanah yang ada di seluruh Indonesia gitu ya, dari Sabang sampai Merauke. Jadi bata yang dibuat dengan sistem ini itu bisa menggunakan tanah dari jenis apapun, tanah tambak, tanah rawa, tanah gambut, tanah apapun bisa. Kenapa kita bikin itu? Karena kalau arsitek punya pemahaman ini, mereka bahkan merancang arsitektur sejak merancang batanya dan membuat batanya, maka itu akan sangat-sangat lebih membantu klien gitu ya. Budget tidak terlalu mahal karena kita bisa memanfaatkan galian fondasi, galian septic tank, kita jadikan bata untuk membangun rumah klien kita. Kita juga memanfaatkan mengedukasi tukang lokal sehingga mereka bisa membuat bata juga, buat bata sendiri, masang-masang sendiri di rumahnya sendiri. Kemudian ada yang menarik juga karena tidak ada sistem pembakaran, maka tidak ada perubahan warna yang signifikan, sehingga bata itu kalau tanahnya coklat, kalau tanahnya merah, kalau tanahnya abu-abu ya abu-abu gitu ya, sehingga sangat beragam. Ini seperti semangat dari nenek moyang kita yang ya membangun rumah dengan membuat material, dari membuat material. Lanjut. Ini hasil pelatihan kami untuk mahasiswa dan arsitek muda di Jawa Timur. Lanjut. Kami juga membuat material bata secara custom ya. Jadi karena ide kami ada arsitektur dirancang sejak dari selnya gitu. Seperti yang saya singgung di awal. Kenapa bata itu harus kotak? Kita ini kan arsitek, kenapa kita mau dibatasi? Imajinasi kita dibatasi oleh industri. Jangan. Justru kita yang harus mendrive industri. Ketika kita membuat bata itu dengan custom, kita mendesain bata sejak awal, maka arsitektur kita lebih kaya. Karena kita sudah memikirkan arsitektur kita sejak dari selnya. Hasilnya justru akan jauh lebih kaya. Karena dengan bata yang kotak itu aja, arsitek bisa membuat ribuan tektonika. Ya. Bagaimana kalau batanya itu dari awal sudah dirancang dengan bentukan yang berbeda? Hasilnya pasti akan, kemungkinannya jauh akan lebih banyak. Lanjut. Ini salah satu contoh proyek yang kami kerjakan. Kita mencoba membuat bata, bata dengan bentuk trapesium. Kita bekerja sama pengrajin bata lokal. Kita menantang mereka, bagaimana kalau bata itu kita desain? Apakah Anda berani? Dan sangat menarik karena ketika kita menemukan pengrajin yang berani menerima tantangan kita membuat satu bata yang tadinya kotak, kita pencet saja kiri kanan, dan lubang itu kita bikin dari awal sehingga kita meminimalisir pekerjaan ya. Ngebor itu kan nilai yang besar juga. Jadi kita tidak perlu ngebor gitu, bata dari awal sudah kita buat berlubang sehingga ketika kita susun juga nggak perlu ngebor lagi, jauh lebih cepat, lebih hemat. Lanjut. Dari satu jenis bata yang kita buat beda, ada satu, ternyata ketika kita coba studi dengan teman-teman mahasiswa dan staf kami, itu tektonikanya sudah sangat banyak ya. Bayangkan ini ya. Ini tidak akan terjadi dengan bata yang bentuknya kotak. Jadi ketika bata itu hanya dipencet kiri kanan, dibuat trapesium, diberi lubang, yang terjadi seperti ini. Kemungkinan arsitekturnya yang terjadi seperti ini. Lanjut.
ini juga proyek kami yang sedang jalan, sudah mulai jalan. Kita juga mulai memasukkan parametrik ke dalam desain kami, mencoba kemungkinan-kemungkinan yang lebih jauh lagi terhadap bata yang kami bikin bersama pengrajin lokal. Lanjut. Ini prosesnya, proses bagaimana mengimplementasikannya. Lanjut. Memakai parametrik ya. Tetap kita memakai decoding warna karena ya yang ini yang frekuensi yang bisa sampai atau bisa diterima tukang-tukang kita. Lanjut. Kami juga melakukan tantangan ke pengrajin-pengrajin lokal yang kita jadikan rekanan. Bagaimana kalau kita membuat material dari limbah? Gitu. Dan proyek ini kita bereksperimen membuat bata yang bentuknya tidak hanya sekedar custom karena bentuknya dia panjang, ya, bentuknya kotak panjang, tapi materialnya juga dari kita. Ini kita bekerja sama dengan pengrajin di Purwakarta, Pleret, Jaya Mulia Rooster namanya. Kita membuat bata dari limbah. Pleret, Purwakarta itu kan kota tembikar, kota keramik. Jadi di sana banyak sekali pengrajin pembuat genteng, keramik, gerabah, bahkan diimpor ke dunia internasional. Nah, dalam proses pembuatan material terakota itu, karena keterbatasan mesin oven ya, itu 25% material keramik, gerabah, genteng itu rusak, gagal produksi. Nah, itu jadi limbah. Jadi dibuang oleh pengrajin-pengrajin itu kadang di jalan ya, untuk di jalan yang berlubang. Tapi kalau musim kemarau jadi debu gitu. Nah, dari situ pengrajin sadar bahwa kenapa kok kita tidak bikin. Nah, kami mencoba mengajak mereka, Bapak bikin, kita akan pakai di proyek kita. Karena kita punya semangat yang sama, kita mengembangkan material yang sustainable, yang kita memanfaatkan limbah, karena itulah masa depan. Di masa depan material sumber daya alam semakin lama semakin habis. Yang banyak apa? Yang banyak ya limbah. Maka arsitek harus mulai sekarang sadar bahwa untuk ketika kita bicara masa depan, maka yang kita kembangkan adalah material yang berbahan dasar dari limbah, karena limbah itu di masa depan akan jadi masalah. Ya, lanjut. Nah, itu yang bisa saya bagi. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas